Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wila Nirmanda dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan nomor BP 2211211005. Dan perkenalkan juga, ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dina Malia Yendra dari Prodi Ilmu Hukum dengan nomor BP 2210112005. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi tugas dasar ilmu biomedik, yaitu sharing hearing seputar pernapasan. Dina tahu nggak apa aja kegiatan yang kita lakukan itu tanpa sepengetahuan kita atau yang tanpa kita sadari? Sepengetahuan aku ya kayak bernafas, mengedipkan mata, sama gerak refleks tangan seperti ini ya guys ya. Iya. Dina tadi kan ada nyebutin bernafas tuh kan. Dina tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan bernafas? Kalau pengertian bernafas itu aku belum mengerti itu ya guys ya. Tapi ini kan Ala ini dari Prodi Ilmu Kesehatan dan Ala pun pasti mengerti dengan apa itu pernafasan. Pasti teman-teman sekalian juga nggak kayak kurang paham dengan definisi apa itu bernafas. Bisa nggak Ala tolong jelasin apa sih sebenarnya bernafas itu? Baik, Din. Ala di sini akan coba menjawab atau mendefinisikan apa itu bernafas. Tapi ini sepengetahuan Ala aja. Jadi bernafas itu adalah proses ketika kita memasukkan atau menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari organ-organ pernapasan kita loh. Jadi sistem pernafasan kita itu tersusun atas berbagai organ-organ pernapasan yang terdiri dari hidung, ada faring, ada laring atau yang disebut juga dengan pangkal tenggorokan, ada trakea atau batang tenggorokan, ada bronkus atau yang disebut dengan cabang tenggorokan, kemudian ada bronkiolus, ada alveolus yang terdapat dalam paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau udara itu juga bisa masuk melalui mulut dong untuk kita bernafas? Bisa sih, tapi kita tuh disaranin bernafas melewati hidung karena bernafas menggunakan hidung akan lebih baik. Alasannya tuh karena di dalam hidung tuh terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir, di mana rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring kotoran atau debu-debu atau juga kuman-kuman penyakit, dan selaput lendir ini berfungsi untuk melembabkan atau menyesuaikan suhu udara ke dalam yang masuk ke dalam paru-paru di dalam tubuh kita. Nah, jadi hidung juga merupakan jalur pernapasan yang langsung terhubung dengan organ pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorokan dan batang tenggorokan yang biasa disebut dengan trakea. Dalam batang tenggorokan ini terdapat dinding yang memiliki juga rambut-rambut halus dan lendir, di mana rambut-rambut halus ini selalu bergetar. Fungsinya bergetar atau fungsi dari rambut-rambut halus ini yaitu untuk menghalangi benda-benda asing supaya masuk ke dalam paru-paru kita. Dina pernah nggak mengalami tersedak? Itu pernah banget sih. Emang itu penyebabnya apa sih? Jadi tersedak itu Ala sih nggak tahu pasti ya penyebabnya. Yang cuman tahu Ala itu tersedak itu merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali makanan atau bukan makanan sih, atau benda-benda yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Jadi tersedak itu kayak antisipasi gitu. Aku tahu gerak refleks itu adalah gerak cepat atau otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kita gitu. Iya, betul sekali. Kemudian pangkal tenggorokan atau laring ini menghubungkan juga antara hidung dan batang tenggorokan yang biasa kita sebut dengan trakea. Pada ujung trakea juga terdapat
bronkus yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, paru-paru itu kan terletak di dalam rongga dada ya kan ya. Jadi kalau kita menghirup udara, maka akan masuk ke dalam paru-paru kan. Nah, dari paru-paru itu udara tersebut akan kemana sih Ala? Udara itu akan melalui bronkus, yaitu menuju cabang bronkus yang disebut dengan bronkiolus. Kemudian akan berujung pada gelombang paru-paru yang disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat pembuluh darah yang mana akan terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Aku juga dengar nih Ala, sistem pernafasan itu ada 2 metode. Ada sistem pernafasan perut, ada sistem pernafasan mulut. Bukan, perut. Maksudnya sistem pernafasan perut sama pernafasan hidung. Ya kan? Bukan. Dada ada maksudnya itu. Perut. Nah, pernafasan dada sama pernafasan perut. Nah, maaf ya guys ya, aku salah sebut. Nah, tolong dong Ala jelasin apa sih sebenarnya sistem pernafasan perut sama pernafasan dada itu. Jadi pernafasan dada itu kayak gini loh. Pernafasan dada itu terjadi karena gerakan otot-otot antar tulang rusuk, di mana pengambilan udaranya itu terjadi saat otot antar tulang rusuk berkontraksi atau mengerut sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Nah, jadi gitu ya. Kalau misalnya pengeluaran udara tadi terjadi, maka otot kita itu akan mengalami relaksasi atau mengendur ya kan ya. Nah, saat itu pun tulang rusuk kita itu juga akan ke posisi semula. Nah, menyebabkan rongga dada kita itu dan paru-paru itu juga ikut mengecil. Ya, betul sekali. Lalu menurut Dina, bagaimana dengan pernapasan perut kita? Dina tahu nggak? Aku sih pernah dengar ya kalau sistem pernafasan perut itu cuma melalui diafragma. Nah, untuk lebih jelas dan lebih detailnya itu aku belum cukup ilmu pengetahuan ya guys ya. Jadi emang apa sih pernafasan perut itu secara detailnya Ala? Jadi pernapasan perut itu terjadi ketika pergerakan otot diafragma, yaitu kayak organ gitulah yang membatasi rongga perut dengan rongga dada, di mana pengambilan udaranya itu terjadi saat otot diafragma berkontraksi dengan posisi diafragma mendatar, kemudian menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Berarti kalau pas terjadinya pengeluaran udara, otot diafragma itu akan mengalami relaksasi juga seperti yang di sistem pernafasan dada. Nah, dan itu pun paru-paru akan mengecil kembali, ya kan? Iya, betul sekali. Kemudian kita nih udah membahas panjang lebar seputar pernapasan. Tapi masih ada loh, kayak ada pernapasan normal, pernapasan tidak normal. Dina tahu nggak apa itu pernapasan normal? Kalau untuk lebih detail ya, sama seperti yang tadi ya teman-teman aku bilang, aku belum mengetahui secara detail apa itu sistem pernafasan dada, perut, normal, abnormal. Itu aku cuma sekedar mengetahui secara mendasar ya. Jadi biar kita minta tolong Ala deh jelasin apa sih itu pernafasan normal sama abnormal. Jadi sepengetahuan Ala itu pernafasan normal memiliki ciri-ciri, yaitu ketika kita bernafas kayak lambat, teratur, tidak terlihat, kemudian tidak terdengar, atau bisa disimpulkan kita tuh nggak ada usaha gitu dalam pernafasannya itu. Kayak gini loh, Dina kan sekarang ini lagi bernafas kan, tanpa Dina sadari, Dina kan nggak mengetahui atau nggak menyadari atau nggak berusaha untuk bernafas gitu. Kemudian ada bernafas secara tidak normal atau abnormal. Ini nih memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri, yaitu bernafas melalui mulut. Jadi sebelumnya kan kita udah membahas bernafas melalui mulut itu tidak dianjurkan karena kita itu akan lebih banyak menghirup karbon dioksida.
Dan bernafas melalui mulut ini lebih sering dilakukan oleh orang-orang penderita asma. Kemudian ciri-ciri selanjutnya itu ketika kita bernafas secara abnormal tuh kayak akan mendengkur kan, mendengkur, kemudian mulut itu kering gitu. Kemudian setelah membahas materi tentang pernafasan, pasti ada dong gangguan-gangguan dalam pernafasan itu yang sering terjadi. Pengetahuan Ala nih ada beberapa gangguan-gangguan pernafasan yang sering terjadi di kalangan masyarakat, yaitu ada seperti bronkus, asma, TBC, asfiksia, difteri, ada juga tuh, dan lain-lain sebagainya. Dina, tahu nggak apa yang harus kita lakukan atau kita gimana ya upaya untuk supaya kita nggak terkena itu gangguan pernafasan itu? Sepengetahuan aku ya, biasanya kalau di orang TBC ini biasanya yang lebih dominasi nih kita buat mengantisipasinya, karena itu kan penyakit yang menular ya guys ya. Menurut aku cukup jaga jarak dengan si penderita. Bukan kita tuh jangan mengucilkan mereka, karena mereka itu juga nggak akan meminta hal itu gitu kan ya. Yang namanya takdir juga yang dikasih Tuhan sama dia. Jadi kita tuh cukup menjaga jarak, menjaga kesehatan, cukup pakai peralatan apapun itu jenis peralatannya, cukup untuk kita sendiri. Jangan digunakan berdua dengan si penderita. Nah, selain itu upaya pencegahan kita tuh dapat kita lakukan kayak untuk menjaga pernafasan kita itu seperti menerapkan pola makan sehat yang teratur dan melakukan olahraga yang teratur juga. Nah, sekianlah proses healing kita seputar pernafasan pada kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.